Di salah satu gunung itu ada sebuah gua. Lu datang ke sana, lu cari sebuah bulu atau rambut dari genderuwo, lu ambil, lu bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain sesuatu hal yang menarik nih. Dan ada hadiahnya buat kalian. Ada 2 gelas. Nanti bakalan gua kirim, bakalan gua undi. Kalian wajib tonton video ini sampai habis dan nanti bakalan ada pertanyaannya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngops aja cuy, ngopinya air putih. Nggak ada, ngerokok tuh nggak ada cuy. Lagi nggak enak badan, masih nggak enak badan. Aduh, gimana ya? Ya semoga aja cepet kelar dan sembuh lah ya, nggak berkepanjangan. Bisa dibilang udah hampir semingguan lebih gini lah, nggak enak banget tenggorokan tuh. Dan sebelum masuk ke ceritanya, ya ini sih udah lama ya beritanya. Ada pendaki yang hipotermia di Gunung Dempo dan itu 5 orang totalannya. Jadi kalian kalau mau naik gunung itu hati-hati ya cuy ya. Makanya kenapa naik gunung itu harus safety dalam perlengkapan, karena itu demi kenyamanan kalian, demi keselamatan kalian juga. Naik gunung itu tidak sembarangan. Bener-bener nggak boleh sembarangan yang cuma modal sweater. Apalagi sekarang udah musim hujan. Pasti otomatis lu kena hujan, kena gerimis, pakaian lu basah. Dan utamakan ketika sebelum packing itu pakai plastik sampah atau trash bag biar dalamnya itu aman. Karena kalau udah kena hujan, kalian pun akan kelar. Orang lain belum tentu bisa nolongin karena mereka pun bawa perlengkapan itu untuk pribadi mereka, bukan untuk ngebantuin mereka. Mungkin mereka pun akan bantu untuk hal yang sewajarnya. Makanya itu pentingnya naik gunung safety cuy. Jadi kalian hati-hatilah ketika naik gunung. Oke, gue bakal lanjut ke ceritanya. Jadi kita sebut aja namanya Yono. Yono ini bisa dibilang dia ini mahasiswa yang apa ya namanya, korban bully lah, korban bully. Jadi ketika entah di kampusnya, entah di dunia nyata, atau ya dunia nyata tuh maksudnya ya kesehariannya, dia tuh selalu dibully terus cuy. Dan Yono ini orang yang tidak pernah melawan, nggak pernah ngelawan, nggak pernah ngebangkang, atau kalau misalkan dijailin tuh udah diem aja, cuman bisa nunduk gini. Ya orang yang nggak berani ngelawan lah, dia tuh nggak punya nyali gitu kan. Ya menurut gua pribadi sih ya, selama kita bener lawan aja. Ya mungkin selalu ada risiko ketika kita ngelawan, dan nggak dilawan pun ya selalu akan kena bully nantinya gitu kan. Apalagi kalau sekarang zamannya udah sosmed, lu dibully lu tinggal viralin aja tuh manusianya gitu. Nah ketika dia lagi depresi, dia tuh bingung kan. Sebenarnya di keluarganya ini itu tuh nggak ada yang sama seperti si Yono ini. Semuanya tuh normal, tidak ada yang dibully atau gimana. Bahkan salah satu dari keluarganya ini itu ada yang namanya preman pasar cuy. Ya preman, ya preman-preman gitulah. Jadi yang lain tuh kayak biasa-biasa aja, berani dan sebagainya, tapi dia bingung. Dan karena dia udah mentok, udah kesel, udah murka, dia pengen ngelewatin masa-masa buliannya ini, gimana caranya? Dia konsul lah atau nanya-nanya ke saudaranya yang preman ini. Sebenarnya dia tuh iseng-iseng aja sih.
Dan memang ketika dia dibully ini, Yono dibully ini, Yono tuh nggak pernah yang namanya cerita ke keluarga. Walaupun mungkin sebagian keluarganya ada yang tahu, tapi selama nggak cerita kan bingung juga mau bantuinnya kayak apa gitu kan. Dia tuh ngobrol sama keluarganya yang preman ini. Dia tuh kurang lebih gimana bang, supaya kita berani lah jadi orang berani gitu kan. Saudaranya ini cuma senyum-senyum doang. Ya nyali lu aja, kalau ada yang nonjok lu ya tonjok balik aja gitu kan. Yono ini kayak bingung mau ngomongnya. Ya benar sih, kalau ditonjok ya tonjok balik gitu kan. Tapi gimana kalau gua kenapa-napa? Ya minimal Yono tuh kayak pengen dia tuh kalau ditonjok orang tuh gak sakit gitu ya. Katakanlah pengen kebal gitu kan. Yono ini bertele-tele sampai akhirnya saudaranya ini sebenarnya paham dengan maksudnya dia itu. Saudaranya ini bilang, gue tahu kok sebenarnya tujuan lu pengen kayak gue kan gitu. Yono tuh cuma nunduk dan saudaranya ini bilang, lu nggak akan sanggup, lu nggak akan kuat karena apa yang gue dapetin ini nggak serta merta dengan gampang gitu. Ada hal yang lu harus lakuin, ada hal ya itu ngelawan rasa takut lu juga. Dan kalau memang lu sanggup ya silakan, kalau enggak ya nggak usah dipaksain karena itu akan berakibat nyawa lu sendiri yang akan hilang. Yono tuh mulai kepancing dengan tertarik, apa sih sebenarnya rahasianya gitu kan. Emang kayak gimana gitu kan. Ya coba kasih tahu. Dan akhirnya saudaranya karena memang banyak urusan dan gak mau ribet juga. Di salah satu gunung itu ada sebuah gua. Lu datang ke sana, lu cari sebuah bulu atau rambut dari genderuwo. Lu ambil, lu bawa pulang. Dan itu akan ada efeknya atau ada manfaatnya buat lu ditonjok gak bakal kesakitan dan lain-lain. Pokoknya banyak lah dijelasinnya gitu kan. Tapi ketika lu mendapatkan bulu tersebut atau lu mau ngambil pusaka tersebut, lu gak akan lancar-lancar aja. Pasti akan ada banyak gangguan. Apalagi ini naik gunung. Bukan dalam hal mistis saja, tapi dalam hal fisik lu pun itu akan dikuras. Naik gunung itu nggak sembarangan apalagi gitu kan. Dan kalau lu sanggup silahkan, tapi kalau lu nggak sanggup ya jangan. Dan kalau lu maksain, lu nekat, segala konsekuensinya silahkan lu terima sendiri. Kata saudaranya tuh bilang kayak gitu kan. Dan satu lagi catatan, gue nggak mau nganter lu. Lu kalau mau ya lu usaha sendiri. Karena gue pun dulu kayak gitu. Gue tuh dulu usaha sendiri. Gue nanya-nanya A, B, C, D ke dukun, ke sono, ke sini, dia bilang gitu. Dan sampai akhirnya gue bisa kayak gini. Ya kayak sombong gitu kan si saudaranya ini. Dan dari situ pun saudaranya pergi. Yono ini akhirnya kepikiran lah, apa bener ya? Apa bener, apa enggak, apa bener, apa enggak gitu. Cuman perdebatan di otaknya Yono ini, bener enggak, bener enggak, bener enggak gitu kan. Yono ini tipikal orang yang ragu tapi nggak mau kayak gini juga gitu kan. Sampai akhirnya dia bulat lah mau melakukan hal yang seperti itu atau mau ngambil pusaka tersebut gitu kan. Tapi dia tuh mikir, ke gunung kan nggak sembarangan juga, apa yang harus dipersiapin. Karena kan dia anak kuliahan cuy, nggak PA banget, harusnya dia prepare segala-galanya. Tapi karena memang ini orang agak introvert atau enggan bertanya ke siapapun, walaupun dia googling gitu kan, tapi tetap aja cuy, namanya di lapangan itu berbeda gitu kan. Kalau cuma sebatas browsing tanpa kita bertanya ke orang yang sudah pernah naik gunung pun itu akan beda. Sampai akhirnya dia cuma modal browsing Google, dia siapin prepare alat. Terus seminggu sebelum kepergiannya dia ke salah satu gunung nih cuy, dia ini olahraga atau bisa dibilang jogging lah ya, olahraga tipis-tipis biar fisiknya lumayan oke. Singkat cerita, mulailah di hari H sebelum keberangkatan. Dia tuh prepare semua alat-alat, logistik dan sebagainya. Dan ketika semua alat sudah selesai semua, akhirnya dia ini berangkatlah ke salah satu gunung tersebut. Dan gunung itu adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi ini udah lumayan terkenal banget kan. Ya siapa yang nggak tahu sih. Tapi menurut informasi yang beredar, dia tuh udah googling atau udah browsing. Di gunung ini tuh nggak ada gua.
Dia tuh bingung kan harus nyari kemana gua tersebut. Walaupun memang si saudaranya ini udah ngasih tahu rutenya. Sebelumnya tuh udah ngasih tahu. Pokoknya patokannya ini itu udah dikasih tahu sebelumnya. Karena obrolan mereka itu kan panjang banget gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah modal nekat aja, gimana nanti aja gitu kan. Singkat cerita sampailah di kaki gunungnya. Di kaki gunungnya pada masa itu belum ada yang namanya base camp atau simaksi. Ya cuman sebatas laporan dengan warga setempat atau dengan RT. Si pihak RT ini dia tuh udah ngelarang bahwa jangan kalau bisa apalagi kamu sendiri gitu kan. Dan kelihatan sih si RT ini pun tidak meyakinkan bahwa dia ini pendaki. Tidak meyakinkan bahwa dia ini sering naik gunung. Karena kelihatan cuy, orang yang udah sering naik gunung dengan orang yang baru itu bisa dibedakan lah gitu kan. Tapi Yono ini tetap maksa, tetap kekeh gitu kan. Udah Pak, nggak apa-apa kok, saya udah biasa bla bla. Ya mau nggak mau kan si RT ini akhirnya ngasih izin lah. Tapi dengan catatan sekiranya terjadi sesuatu hal, kamu harus turun dan jangan pernah memaksakan sampai puncak. Apalagi di atas kondisinya sedang angin badai. Ya Pak, siap. Singkatnya setelah izin dapat, dia mulailah melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Kawi. Kondisi awal dia trekking itu sekitar jam 11 siang. Dia mulai dari awal dari desa masuk pintu gerbang atau pintu rimba. Di situ tidak ada sesuatu hal yang menakutkan. Cuman fisiknya Yono ini benar-benar kecapean, tidak sesuai prediksi atau ekspektasinya si Yono ini. Di awal mulai memasuki pintu rimba ini, Yono ini mikir, gue jadi apa enggak ya? Ternyata naik gunung itu secapek ini. Tapi kalau misalkan nggak diterusin, sayang. Dan udah tanggung juga perjalanan dari sana, udah jauh dari rumah ke sini tuh udah jauh, udah makan ongkos biaya dan nenek. Akhirnya antara keraguan-raguan dan pengen ngelanjutin, dia pun nerusin lah perjalanan tersebut sambil mikir. Jadi jalannya tuh pelan-pelan sambil mikir gitu kan. Jadi enggak. Saking dia mikirnya cuy, nggak kerasa dia tuh jalan udah jauh banget, mungkin udah sekitaran 1 jam. Dan karena memang jalan dia udah lama, akhirnya dia ngebreak dulu di salah satu spot yang memang tempatnya lumayan enak lah ya, dan nggak terlalu pohonnya tuh nggak terlalu lebat lah gitu kan. Dia istirahat, dia ngambil sebuah makanan cemilan, dan dia di situ kaget ternyata ada banyak pacet yang gigitin kakinya. Dia cuman, oh kok ada pacet ya? Untung Yono ini bukan tipikal orang yang takut dengan pacet gitu kan. Ya udahlah dia singkirin gitu kan. Dia akhirnya nggak istirahat lama, dia nyari spot yang agak enakan. Dia pergi agak beberapa meter dari tempat tersebut, dia istirahat di sini agak mendingan nih, dia makan lagi. Dia terus ketika udah ngebuang keraguan-raguannya antara balik lagi dan enggak, dia mikirin lagi jalan kemana ya. Sedangkan cluenya tuh sebetulnya jelas, tapi kok gue nggak ngelewatin spot-spot yang memang dimana pada saat itu tuh dikasih tahu. Dia bingung kan. Dia bingung aja, dia mikir sambil makan tuh nyemil. Karena pikiran dia ngelamun dan mikirin tentang tempat tersebut, samar-samar dia ngelihat sekelebatan bayangan. Set gitu kayak ninja cuy, kayak ninja Hattori, set gitu kan. Dan dia mulai kebangun dari lamunannya. Dia kayak, apaan sih? Burung kali ya atau apa gitu. Udahlah mungkin daun yang jatuh. Dia nggak terlalu memperdulikan dan dia nggak kerasa dia istirahat udah lama. Akhirnya dia nerusin lah perjalanan. Singkat ceritanya, dia mulai memasuki jam 3. Dia kembali istirahat lagi dan sekarang mutusin buat masak mie. Akhirnya dia dapat satu spot, dia masak mie. Di tempat ketika dia masak mie, dia orang kalau jalan itu kan pasti ngeliat ke depan dong. Dan dia tahu bahwa di depan itu tidak ada sebuah percabangan. Dia masak mie nih, cuek-cuek aja kan masak mie. Dan selesai masak mie, dia ngerokok nyebat-nyebat. Dan selesai packing pun,
dia dikagetin dengan ada 2 jalur percabangan yang dimana kedua jalur tersebut itu jelas banget. Jalurnya benar-benar jelas. Yono tuh sempat mikir cuy, kayaknya tadi nggak ada deh, tapi kok tiba-tiba ada percabangan gitu kan. Mungkin ini tembusnya sama aja kali gitu kan. Udahlah nggak apa-apa, toh jalannya juga rutenya ke atas juga gitu kan. Mungkin kiri lebih. Pikiran pada saat itu logikanya Yono adalah mungkin salah satu jalur ini ada yang rumit, ada yang muter gitu kan. Cuman opsinya 2 itu doang. Dia nggak mikir tuh entah itu jalur pemburu atau jalur warga, itu nggak tahu gitu. Entah jalur gaib juga gitu kan. Pada saat itu akhirnya dia ngangkat carrier, dia berangkat lah. Sampai di percabangan atau pertigaan jalur tersebut, dia berhenti sebentar. Kiri kanan. Dia bingung karena tidak ada sebuah plakat yang menunjukkan gitu kan, nggak ada tanda pelangnya. Dia cuma melihat kiri kanan. Akhirnya ya udahlah gue kanan aja karena kanan kan itu baik gitu kan menurut pikiran dia. Dia ngambil kanan. Semakin dia ngambil jalur ke kanan, vegetasi hutan di situ kok makin lama makin rapat. Awalnya Yono ini nggak terlalu dia tuh terus jalan. Makin ke dalam itu makin gelap dan udah berasa malam. Yono tuh ngeliat sesekali ke atas. Wah, ternyata pohonnya rimbun banget. Itu tuh bener-bener ketutupan daun cuy. Sedikit pun atau lubang ini pun itu nggak ada selanya dari daun itu, atau sinar itu nggak ada keluar. Tapi Yono tuh namanya juga di hutan dan di gunung, wajar kali karena kan Yono ini nggak tahu nih dan belum pernah juga gitu kan, kayak mungkin hutan tuh kayak gini gitu kan. Kalau tadi kan masih dekat warga, wajar-wajar aja, masih berpikiran logika. Semakin terus jalan, itu tuh kondisinya semakin gelap dan mengharuskan Yono ngambil headlampnya dong. Ngambil headlamp di sini cuy. Ketika Yono sudah memakai headlampnya, mulailah gangguan itu terjadi. Mulai dari angin yang agak pelan tiba-tiba riuh. Kalian tahu lah orang-orang yang udah pernah naik gunung, kalau pas ada badai itu angin riuh itu kayak gimana gitu kan. Tapi hal yang anehnya adalah anginnya kenceng, suara pohon-pohon itu kedengeran, daun-daun pun kedengeran, tapi satu pohon pun itu nggak ada yang gerak. Ya lu kayak mikir, apa karena faktor ketutupan kali ya, anginnya di atas gitu kan. Tapi nggak mungkin juga. Ya udahlah tuh, yang penting gue masih aman-aman aja. Dia terus jalan dan ada satu batang pohon atau satu pohon yang ukurannya segede tangan ini, itu tiba-tiba rubuh niban ke depan dia. Untungnya nggak niban ke Yono. Yono tuh langsung mundur seketika, langsung aduh apa nih gitu kan. Aduh untung nggak niban, kalau niban ribet nih urusannya. Dia langsung nengok kiri. Wah ternyata tumbang dong. Dia masih belum punya pikiran aneh-aneh lagi. Dia terus jalan. Tapi cuy, ketika dia jalan ini dia nggak ngerasain capek. Itu yang paling aneh. Dan sebelumnya kan itu dia capek banget kan. Tapi ini tuh nggak capek, dia jalan normal. Dan dia pun mikir nggak terlalu aneh. Itu karena trekkingnya itu nanjak. Trekkingnya nanjak dan otomatis kalau naik gunung nanjak itu kan udah pasti nyampe puncak lah. Pemikiran si Yono ini gitu kan. Terus jalan. Dan mulai ada lagi sekelebatan yang memang dia ngeh dari ujung matanya, bola matanya ini kayak sekelebatan. Sesekali Yono tuh nyenterin, apa sih? Dari tadi perasaan ada mulu sekelebatan seperti itu. Udah tuh, akhirnya dia terus jalan dan dia baru ngecek jam. Ternyata jam itu baru menunjukkan 4:30, tapi kondisinya udah gelap banget. Yono masih mikir, wajar namanya juga di dalam hutan. Dan pohonnya pun rimbun, jadi nggak apa-apalah terus jalan. Yono masih belum punya pikiran ini sampai mana. Terus jalan dan sampai akhirnya dia ngedenger suara ketawa cekikikan yang nggak lain itu dari Mbak Kun. Yono ketika lagi jalan dan ngedengar suara itu mulai merinding karena itu baru pertama kalinya dia ngedengar suara ketawa kuntilanak. Diam. Sesekali Yono ngeliat pelan-pelan ke kiri dan ke kanan kayak celangak-celenging gitu cuy. Tapi sosok itu nggak ada. Dan Yono baru ngeh bahwa sumber suara itu dari atas pohon.
Yono pengen banget tuh nengok, tapi dia kan takut cuy. Dia tuh pelan-pelan nengok ke atas. Ternyata di atas itu banyak sosok kuntilanak lagi pada nangkring di pohon. Yono cuma bisa nunduk. Sambil nunduk, dia bingung kan harus kayak gimana. Dia lanjutin atau balik lagi ke belakang. Karena emang baru ngeliat kayak begitu aja udah ketakutan, akhirnya Yono mutusin buat muter balik langsung. Karena nggak boleh nih kalau terlalu jauh, dan berpikiran kan ini baru 4:30. Otomatis dia jalan mungkin udah setengah atau 1 jaman gitu kan. Dia balik lagi, ternyata cuy, jalur di belakang itu ketutup semua, kayak semak. Jadi kan kalau biasa jalur itu atau jalan itu kelihatan ya. Dan ini tuh benar-benar ketutup sama semak. Jalur yang di belakang dia ada, tapi kok tiba-tiba jadi banyak pohon atau ilalang gitu kan. Lah, kok banyak? Dari situ Yono diem dan ngomong sendiri, bahkan dia ngoceh, jangan ganggu gua gitu kan. Sambil jalan terus ke depan, suara ketawa itu terus ngikutin. Ya memang sosok Kunti itu nggak ngedekat atau nampakin di depan matanya banget, terus jalan agak setengah lari. Dan merasa bahwa suara itu udah nggak ada, Yono itu istirahat dulu sambil minum, minum gitu kan. Dia tuh ngeliat lagi, ngecek ke atas pohon lagi, ternyata itu udah nggak ada cuy. Sampai akhirnya dia jalan lagi kan, pas lagi di perjalanan dia ngecek lagi, kok masih 4:30 ya? Perasaan tadi jarum panjangnya di jam segini deh, tapi kok masih jam segini aja? Apa jam gua ngaco ya? Jalur detikannya itu muter, dia tuh sampai mungkin rusak, diketruk-ketrukin gini. Oh enggak, bener didengerin, bener masih jalan. Tapi ya udahlah, bodo amat, dia terus jalan. Dan itu ada suara kedengaran, suara geraman cuy. Yono tuh mikir mungkin suara angin, samar-samar gitu kan. Dia terus jalan, tapi suara geraman itu terus ngikutin. Dan akhirnya sekarang Yono mulai sadar dan panik. Sumber suaranya itu nggak tahu dari mana, dan lihat kiri kanan bahkan sampai atas itu nggak ada apapun cuy. Apa ya? Dia agak sedikit mempercepat. Semakin mempercepat jalannya, suara geraman itu makin kencang. Dan bener-bener kayak di kupingnya banget. Kencang banget suara geramannya itu. Dan Yono sampai teriak, siapa itu? Siapa? Keluar lu, jangan nakut-nakutin. Gak lucu nih bercandanya kayak begini di tempat kayak begini gitu kan. Gak lucu, keluar, jangan nakut-nakutin kek. Jangan bully gua. Gak di kampus, gak di kampung, gak di sini juga ngebully gua terus. Jadi Yono tuh mikirnya, selalu berpikiran bahwa dia tuh dibully gitu kan. Dan ternyata lagi dia teriak kayak begitu, itu dia ngelihat sosok mata merah dengan kondisi melotot ke arah si Yono. Sosoknya itu bisa dibilang setengah pohon cuy. Ya setengah pohon kan tinggi kan. Yono tuh bisa. Dan sosok itu tiba-tiba ngeluarin suara, mau kemana kamu? Kamu akan saya makan. Ketika ngedengar suara seperti itu, Yono sontak langsung lari, ngibrit sekenceng-kencengnya dia lari. Ketika dia lari, dia ngedengar suara langkah kaki sosok tersebut seakan ngejar cuy. Sesekali Yono tuh ngeliat ke belakang, cuman karena langkah kakinya ini gede dan dia juga besar gitu kan, otomatis langkahnya kan jauh cuy. Itu tuh kayak dia lari, Yono lari, itu tuh kayak iya elah, kalau niat mah tinggal dicomot doang. Sampai akhirnya Yono lari udah kecapean dan ritme larinya pun udah agak pelan. Dia tuh ngerasa bahwa tasnya itu ada yang megang. Yono sadar bahwa di belakang ini ada yang nyengkram. Dan pas nengok ke belakang, ternyata di belakang itu mukanya udah saling tatap-tatapan. Dengan mata yang merah nyala, dengan nafas yang bau, dengan mata sebelahnya itu tuh hilang dan sebelah matanya ada. Yono tuh cuma bisa lemas dan akhirnya dia nggak sadarkan diri cuy. Dan ketika Yono sadar, Yono ada di sebuah tempat yang entah itu ada di mana. Itu tuh kayak dalam ruangan dan kondisinya tangannya diikat, kakinya pun diikat. Dia cuma bisa nengok kiri dan kanan. Ini di mana? Ini di mana? Ini di mana gitu kan.
Tapi di situ nggak ada satu orang pun. Pencahayaan di situ cuman sebatas pakai lampu obor seperti itu. Sedangkan tas headlampnya Yono ini nggak ada sama sekali cuy. Entah kemana gitu kan. Dia tuh udah ngeliat sekeliling dia, nggak ada tas dia tuh. Kemana ya, apa ketinggalan di sana? Dan dia baru sadar bahwa dia terakhir pingsan itu gara-gara ditangkap sama si sosok makhluk tersebut gitu kan. Dia bingung, ngelepasin ikatannya pun agak susah. Ketika agak susah kayak gini, dia bingung, berontak-berontakan terus usaha. Dan karena memang susah ngelepasin ikatannya, akhirnya Yono pun pasrah. Dan dia berpikiran mungkin ini akhir dari perjalanan gua atau hidup gua. Tapi ya setidaknya gak apa-apa lah, gak ada orang yang peduli juga sama gua gitu kan. Dan mungkin ini adalah sebuah resiko yang harus didapat. Tapi Yono nggak patah semangat dan kayak ya udahlah, gue pasrah aja di sini gitu kan. Walaupun patah semangatnya itu dalam arti ya udah, gue akan stay di sini, apapun yang akan terjadi sama gue akan terima gitu kan. Dia diem dan kedengeran suara geraman itu lagi, dan seakan ada orang yang jalan cuy. Kruk kruk kruk. Yono karena memang takut, dia tuh pura-pura pingsan. Atau ya merem-merem ayam gitu kan, kondisi rebahan. Dia pingsan aja, dan ternyata benar itu adalah kediaman atau rumah dari si sosok makhluk besar tersebut cuy. Dia diem aja sambil merhatiin, samar-samar dengan mata yang agak sipit-sipit gitu kan. Dia diem merhatiin, dan sosok itu tuh kayak lagi makan sesuatu, entah apa yang dimakan. Sampai akhirnya ada sebuah bagian yang jatuh, yang dimana sosok atau organ yang jatuh itu adalah kepala dengan kondisi pluk, dan itu ngeliat ke arah si Yono ini. Yono sontak kayak kaget, dia kayak gitu kan, dan kepalanya ngebentur ke sebuah dinding yang terbuat dari batu gitu kan. Dan sosok itu bahwa Yono ini udah sadar, nyatap ke mata Yono sambil mulutnya itu penuh darah cuy. Wah, dari situ udah ketakutan parah dong Yono ini. Dan ketika udah takut, Yono cuman udah dalam hatinya udah pasrah. Ya udah dah, kalau memang gua mau dimakan sama lu, makan aja. Entah gimana caranya, dia tuh ngelihat ada batu kayak kayak bentukan piring. Dia sempatnya kepikiran buat mutusin tali tersebut pakai batu itu. Dan entah punya kekuatan dari mana, tali yang memang diikat itu bisa copot cuy dengan cepatnya. Dan si sosok itu bahwa talinya udah copot, melotot. Mau kemana kamu? Sosok itu langsung ngomong. Seketika Yono itu langsung meriting sejadi-jadinya ketika ngomong mau kemana. Yono udah nggak tahu kan harus kayak gimana, atau ngelawan pun itu nggak mungkin banget. Dan dia baru ngeh bahwa dia harus ngambil pusaka, atau kepikiran bulu. Sosok ini penuh dengan bulu, apa gua harus nyambut gitu kan. Singkatnya, ya udahlah, gua duel dulu atau berantem dulu. Kalau memang gua harus mati, gua nggak apa-apa. Kalau gua harus meninggal di sini nggak apa-apa gitu kan. Yang penting gua bertahan dulu, dan sambil ngambil satu bulu dari si sosok tersebut. Yono tuh ngeberaniin diri dengan tenaga terakhirnya. Dia tuh mau coba nonjok, tapi digebuk sama si sosok itu. Yuk. Dan Yono itu kesungkur jatuh. Dan sosok itu malah ketawa cuy. Ketawa kegirangan ngelihat kelakuan si Yono yang memang bukan lawannya gitu kan. Ketika si sosok itu nggak ngeh, Yono tuh megang kakinya dan nyambut satu bulunya. Dan seketika Yono pun langsung pergi dari situ. Yono langsung pergi, dan sosok itu tahu bahwa Yono kabur. Dia cuman bilang dan ketawa, kamu tidak akan bisa lari dari tempat ini. Terus lari. Ternyata itu adalah sebuah lorong atau seperti gua kan. Terus lari kurang lebih mungkin 15 sampai setengah jam. Yono itu nggak nemuin ujung dari gua tersebut. Yono sampai pasrah. Dia udah kecapean, dan di belakang itu ada sosok tersebut yang ngikutin. Ya udah, gue pasrah. Tapi dia lagi-lagi mikir,
ini bulu ini buat apa fungsinya? Cobalah kan, dari hasil bulunya ini dia ngelawan lagi. Dan kali ini cuy, sosok itu ditonjok bisa bener-beneran mental. Lah, ajaib gitu kan. Dan seakan sosok itu ngeh dengan apa yang dia perbuat. Dan sosok itu minta untuk kembalikan bulu itu, kembalikan pusaka tersebut gitu kan. Dan memang entah dari mana Yono juga nggak kepikiran ya, dia kan asal nyabut. Dan Diko kan biasanya kalau orang berantem, orang kuat itu kan selalu memiliki titik kelemahan. Tapi kok bisa gitu kan, entah karena tekadnya si Yono ini udah bulat banget sampai akhirnya dia bisa ngambil gitu kan. Dan dari situ Yono kayak, wah ini kesempatan buat kabur. Lari lagi tuh, nggak mikirin atau ngehirauin tentang si sosok tersebut. Dia lari dan dia akhirnya bisa keluar dari mulut gua tersebut cuy. Dan ketika keluar dari mulut gua tersebut, dia dikagetin dengan tumpukan jenazah yang banyak banget. Ternyata di situ banyak banget manusia, yang seakan dalam pikiran Yono itu bahwa di situ adalah stok makanannya si sosok tersebut. Di situ tuh benar-benar mulai dari orang yang udah nggak bernyawa, bahkan ada orang yang sekarat kayak minta tolong dengan nada yang lirih, tolong saya, bawa pulang gitu kan. Tapi Yono tuh bener-bener takut dan dia pun pengen buru-buru cabut. Dan gak ada tuh yang namanya buat bisa nolongin orang-orang di situ gitu kan. Akhirnya Yono tuh terus lari dengan kondisi di samping kiri kanan itu banyak mayat bergelimpangan gitu kan. Terus lari dan sosok di belakang itu terus ngejar. Yono entah lari berapa lama, tapi kali ini sama lagi cuy. Yono gak ngerasa kecapean, gak ngerasa kelelahan, dan bener-bener terus lari. Dia tuh gak menghiraukan kiri dan kanan. Dan ketika dia terus lari, udah ngelewatin masa-masa jenazah itu atau banyak mayat di kiri kanan, dia mulai istirahat sebentar. Dan dia ngeliat kiri kanan lagi. Ternyata sekarang banyak perkumpulan para demit yang lagi merhatiin si Yono ini. Tapi anehnya sosok demit ini seakan tunduk ke Yono, atau bisa dibilang gak berani ngedeketin Yono. Mereka cuma natap doang, tapi kelihatan atau hawanya Yono ini punya tahu bahwa sosok ini tuh kayak takut sama Yono itu. Tapi lagi-lagi karena Yono juga takut ngeliat demit kan, Yono ini terus pergi lari. Walaupun di belakang ini kondisinya ngejar, tapi hal yang paling membingungkan adalah sosok ini kok lama, nggak kayak kemarin gitu yang cepat gitu kan. Ini terus lama, terus lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya dia ngerasa dia udah keluar dari hutan tersebut tuh. Entah gimana caranya, pokoknya lari aja. Ketika udah mau keluar nih, dia udah tahu bahwa ini kayaknya pintu keluar. Tiba-tiba Yono tuh jalan atau agak setengah lari, dia kesandung dan matanya ini kena sebuah dahan atau ranting yang mengakibatkan matanya ini berdarah, nggak bisa ngeliat sebelah gara-gara darah gitu kan. Dan sosok itu ketawa cuy. Kamu gak akan bisa keluar dari hutan atau gunung ini. Kamu akan menetap di sini dan cepat kembalikan pusaka tersebut. Yono karena memang udah ngedengar suara sosok tersebut kan, nggak pikir panjang, dia bangun lagi dan dia lari. Dan ketika lari dia nengok ke belakang, ternyata sekarang sosok itu makin lama makin dekat. Dia bingung, dia juga udah nggak bisa ngelihat dan fisiknya udah mulai kekuras sekarang tuh. Tiba-tiba udah mulai capek aja. Yono tuh kayak ngeliat ke belakang begini aja. Dan sosok itu bilang, cepat kembalikan jika hidup kamu mau selamat. Yono tuh nggak mau ngasihin benda tersebut atau pusaka tersebut kan. Dan seketika karena Yono mau ngasih perlawanan dulu, karena memang jaraknya tuh udah nggak jauh, tapi si sosok ini udah dekat banget depan dia kan. Yono ini nonjok si sosok makhluk tersebut, dan sosok itu lagi-lagi mental dan tahu mungkin si sosok ini tuh dia nggak bisa ngelawan karena benda atau pusakanya itu udah diambil sama Yono kan. Sosoknya ini bilang atau ngutuk Yono, hidup kamu nggak akan tenang dan kamu akan selalu dibayang-bayangin dengan dia sendiri, atau bisa dibilang sosok ini akan ikut kemanapun Yono pergi. Dan karena memang nggak tahu dari obrolan itu atau nggak tahu dari omongan si sosok ini, Yono itu terus lari dan akhirnya dia bisa keluar dari
tempat atau hutan tersebut. Dan ketika ngelihat sudah aman, Yono cuma bisa sandar di pohon. Dan dia ngecek lagi. Yang tadinya sosok ini bulu cuy, tiba-tiba berubah jadi keris seukuran telunjuk. Dan kayak, kok tiba-tiba berubah keris, bodo amat. Dan Yono ini gak memperdulikan tentang bawaannya. Dia tuh harus buru-buru nemu air buat ngebasuh matanya ini. Singkat cerita, dia terus jalan sampailah ketemu desa. Dan ketika sampai di desa ini kan kondisinya udah gelap gulita kan. Dan di desa tersebut akhirnya Yono ini mintalah atau ngetok ke salah satu rumah warga. Tapi hal yang aneh adalah semua warga desa di situ mengusir Yono dan ketakutan, pergi kamu. Dan ada sebuah keanehan gitu kan. Yono ini akhirnya pergi. Dan ada perbedaan. Ketika Yono diusir itu temperamen Yono ini kesel, tapi di sisi lain ya udahlah gitu kan. Masih belum kayak kutukannya tuh belum terlalu masuk ke Yono banget gitu, kayak masih bisa ngontrol emosinya. Terus jalan, dia nemu sebuah aliran sungai kecil, akhirnya dia ngebasuh muka di situ. Dan matanya ini perih banget cuy, bener-bener perih banget. Dan dia nggak tahu kan harus diobatin atau nutup lukanya kayak gimana. Dan Yono ini cuma kayak begini doang, nutupin mata sebelahnya. Terus jalan. Yono ini bingung. Dia tuh kan nggak punya uang, sedangkan tasnya ada di carry-nya semua dan lain-lain. Dia tuh nyarilah sebuah warung di mana dia mau nelpon salah satu keluarganya minta ditransferin. Dan ketika di warung ini, Bu, aku minjem handphone. Dan ibu-ibu di sana semua minder semua atau ketakutan, muka-muka ketakutan. Bahkan ada orang yang jajan di situ pun itu pun kayak ketakutan cuy ngelihat Yono itu. Entah ketakutan kenapa. Dan Yono ini temperamennya tuh langsung tinggi banget. Ngapain lu ngeliatin gue pada begitu? Buruan gue pinjam HP. Itu semua pada ketakutan dan dikasih HP. Dan yang tadinya niat mau nelpon cuy, jadi kayak wah ini HP bagus juga nih, gue jual aja kali ya. Dan sosok orang itu yang dipinjemin HP itu kesel kan dan murka. Dia tuh kayak, apaan lu, siapa lu, pendatang baru tiba-tiba kayak gini mau ngelawan cuy. Yono tuh cuma ngepisin begini doang, gak usah ribet dulu. Itu semua pada mentah coy. Dan Yono sekarang baru sadar bahwa benda atau pusaka yang dia bawa ini itu bener-bener manjur banget. Wah ternyata bener nih, ini bisa bikin gua sakti gitu kan. Singkat ceritanya coy, akhirnya Yono tuh ngerampas itu handphone dan minta uang untuk balik. Dan warung itu pun diacak-acak sama Yono. Makan gak bayar, terus warungnya tiba-tiba dihancurin. Ya ada beberapa kursi atau diacak-acak gitu aja kan, dan dia pergi gitu aja cuy. Warga di situ atau yang pemilik warung dan ada orang yang makan di situ itu nggak berani ngelawan, cuman bisa pasrah doang. Singkat cerita, Yono ini pergi naik bis dengan kondisi malam hari yang pada saat itu Yono pun nggak tahu jam berapa. Kebetulan ada bisnya, akhirnya naik bis. Dia pulang dan turun dari bis pun Yono tuh nggak mau bayar, cuman dipelototin sama Yono. Semua kondektur itu ketakutan cuy, atau semua supir warga penumpang yang naik itu semua ketakutan. Ya bang nggak apa-apa. Akhirnya turun dari bis, dan setelah turun dari bis Yono balik ke rumahnya. Dan seketika Yono itu berubah 180 derajat, yang dimana temperamen Yono itu jadi seakan pemarah, bener-bener marah banget, murka banget. Dan sempat ditegur sama keluarganya atau orang tuanya, kenapa kok jadi berubah gini? Yono tuh cuman diam, udah serah gua. Dan ditanya itu luka kenapa di mata, udah gak usah banyak bacot lah gitu kan. Dan seminggu setelah dari kejadian itu dan setelah pulang, Yono itu jadi manusia yang ditakuti di kampungan, bahkan di kampusnya. Semua orang yang ngebully dilawan, ditonjok, dihajar. Pokoknya itu benar-benar dilawan semua sama Yono. Dan bisa dibilang sekarang jadi preman kampung. Bahkan saudaranya yang dulunya preman pun itu jadi tunduk sama si Yono cuy. Dan ceritanya cukup sampai di sini. Bakal gue lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, nanti tonton di part 2-nya ya. Ini cuy buat kalian, coba gua ngulang kata sosok itu berapa kali. Kalian bisa tulis di kolom komentar
dengan cara misalkan sosok misalkan 10 atau 20 kali, di sampingnya tulis akun Instagram kalian. Siapa yang beruntung nanti bakalan gua kirim gelas ke kalian. Dan gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.